Kembali lagi di KMTV di program acara Besut Berita Absurd. Oke, jadi sudah di episode ketiga Besut sekarang. Bersama saya Bangsan, Bersama saya Barta. Oke. Ada berita apa lagi nih Pak Tat? Banyak sekali viral nih sekarang. Sekarang banyak sekali lagi yang Iya, viral banyak nih. sekali. Mau diangkat lagi. Ya. Kita cerita-cerita lagi. Cerita-cerita santai di Besut. Berita pertama apa ini Bang Tat? Oh, berita ini tentang seorang wanita cantik. Ya Allah, wanita. Dia yang lain negara ki. Tidak, wanita. Apa Ih, dia? cocok. Wanita selalu memang terdepan. Asik dia. Depan sekali. Ada berita ini tentang berita viral. Sebenarnya bukan di Indonesia, tapi di negara luar sana. Tapi beritanya viral di Indonesia. Jadi berita viral itu datang dari Amerika Serikat, Colorado. Sip. Nama wanitanya itu bernama Isabella Isabella Guzman. Itu beritanya. Tahu beritanya? Ih, tahu viral sekali itu tuh. Viral sekali Ya. memang beritanya. Viral. Jadi berita yang saya dapat ini dari Detikcom. Fakta Isabella Guzman, remaja yang viral karena senyum setelah tikam ibunya. Bedes, sadis. Menikam ibu sendiri. Baru lucunya lagi pas di sidang senyum-senyum gitu. Senyum-senyum tidak rasa bersalah. Jadi saya cerita dulu ini Bang Tat yang ada di berita ini. Jadi dari Detikcom, baru-baru ini sosok Isabella Guzman viral setelah beberapa akun Instagram memposting video dirinya di pengadilan. Wanita asal Colorado, Amerika Serikat itu membuat publik terhenyak karena ekspresi yang tidak biasa hadir di persidangan. Ekspresinya itu hadir di persidangan itu tidak biasa. Jadi biasa kan orang itu kalau didatangi di persidangan ada kasusnya toh. Ya. Pokoknya sedih, Merasa bersalah, diam, canggung toh. Ya. Ini tidak begini lagi. Sip. Sim yang kayak Tidak sekali rasa bersalahnya, padahal itu pembunuhan itu yang paling sadis sekali Sadis memang. sekali memang. Masalahnya lagi bukan dirinya sendiri. bukan dunia sendiri. Dan ini Bang Tat yang saya dapat dari berita, ada 151 tusukan di muka Dek. sama di leher. Berarti seperti kayak nama ini jadi ceritanya. Kayak apa di kayak gimana gitu kalau orang lagi depresi tidak sadar mungkin orang tuanya dia Dia bunuh. jadi bukan dunia lagi. Bukan dunia lagi sendiri. 151 tusukan. Parah memang. Baru datang di pengadilan tidak bersalah, senyum-senyum, merasa dirinya benar. Yang itunya lagi makanya 150 tusukan ya. Iya, itu misalnya biasa apa di kayak mau dimaafkan, tidak bisa karena pembunuhan. Memang dia mau dimaafkan ceritanya. Tapi kasihan ki jelek mukanya manis ki. Nggak tega ki sebagai laki-laki, ya Allah. Deh. Kenapa ada perempuan manis begini pembunuh? Ya bukan dunia lagi sendiri. Bukan dunia lagi sendiri. Gimana hatinya? coba? Gimana hatinya itu? Biasa hatinya. Deh hatinya. Jadi yang di Detikcom saya baca lagi nih Bang Tat. Ternyata ini berita itu sudah sekitar 7 tahun yang lalu, tapi baru viral sekarang. Baru ini kan ceritanya. Tepatnya itu di 28 Agustus 2013. Kala itu usianya masih 18 tahun. Berarti dia membunuh pas 18 tahun. 18 tahun. Baru pas masuk pengadilan ternyata itu dinyatakan tidak bersalah. Dia tidak bersalah karena alasan ini ya, saya bacakan dulu. Meskipun membunuh ibunya secara sadis, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara. Pengadilan menerima permohonan agar ia tidak dihukum karena penyakit kejiwaan yang diidapnya. Oh, ternyata ada penyakitnya, pantas. Penyakitnya Pak, penyakit kejiwaan. Deh.
Bukan Benjamin Iman. Iman kalau saya tusuk ke belakang. Ada juga penyakit itu. Gimana tuh kalau ada orang gitu deh, tusuk kok tapi ada penyakitku. Ternyata ini Isabella dia memiliki hubungan buruk sama ibunya. Jadi ceritanya kayak renggang sama ibunya. Iya, iya. Tidak ada kayak rasa keharmonisan antara dua perempuan ini. Makanya ya Padahal anak ibu yang cerita ini iya, padahal ada mestinya ada apa nih kayak rasa batin, sayangnya ya, apa. kasih sayang tuh, tapi ini tidak ada. Itu mungkin salah satu ya. Saya juga tidak bisa bilang apa-apa, tapi mungkin salah satu dari rasa ya hal lain lah. Terus itu Bang Tat, sebelum jadi ini yang berita paling berita yang saya jadi poin utamaku yang ini sempat berbicara dengan ayahnya. Jadi itu tuh sempat dia bicara sama ayahnya. Maksudnya apa yang bicara itu? Apa yang bicara sama? Saya nggak tahu ya, tapi di dalam berita yang ada di Detikcom itu dia sempat berbicara sama ayahnya setelah membunuh. Baru ayah kan ini anak cewek ini dekat sama bapaknya. Bukan sama ibunya baru. Iya dekat. Makanya sempat dia cerita sama bapaknya. Dia kasih tahu ini suaminya toh, lihat istrinya sudah terkapar nih dengan banyak tusukan gitu. Baru ini anak sempat dicerita sama bapaknya pegang lagi pisau. Oh berarti sudah tahu pas waktu itu? Belum ditahu karena pengakuan pertama ayah Handa dari Isabella itu katanya digigit sama anjing. Nah ya saya anjing Digigit sama anjing. Ternyata dia anjing. Digigit sama anjing katanya iya. Oh iya saya baca aja beritanya. Tapi pas nih ketemu sama Isabella masih bawa pisau sama berlumuran darah di tangannya. Di situ mulai ada kecurigaan. Timbul benih-benih cinta, asik. Bukan benih-benih cinta. Benih-benih kekhawatiran dari ayahanda terhadap Isabella. Jadi setelah itu dilaporkan nih ternyata anaknya yang membunuh. Terus responnya yang bagaimana? Nah pernah sempat kurang tahu cerita ya, karena di situ tidak diluruskan. Oh. Tapi saya mau bicara tentang ini Isabella ya. Apa yang kamu bilang tentang dari Isabella? Apa dia? Perempuan memang lebih gampang stres kalau menurut saya pribadi. Berarti gampang depresi. Gampang depresi begitu bahasa. Karena perempuan katanya saya sih tidak tahu gitu di luar sana katanya ya pakai hati mereka. Katanya berarti laki-laki tidak punya hati. Bukan tidak punya hati tapi lebih logika katanya. Katanya. Jadi mungkin lebih gampang depresi. Tapi sangat sekali sih ya psikopat namanya. Banyak orang yang story kan itu di sosial media yang ada di Indonesia namanya psikopat di penyakitnya memang yang dedap gitu. Tapi kenapa sebelumnya memang masa tidak mencurigakan gitu dari penyakitnya begitu sampai sebelum membunuh kenapa tidak ada diberitakan itu ya mungkin kayaknya ada di hal yang kelihatan waktu itu tapi mungkin tidak terlalu nampak. Berarti beritanya tidak jelas gitu karena bukan tidak jelas langsung membunuh saja. Mungkin tidak tampak gitu. Bagaimana gerak-geriknya orang psikopat dan lain sebagainya. Baru banyaknya di story dan tololnya ini kita di Indonesia banyak yang story yang kayak salut sama dia karena kayak mas orang salut baru membunuh kayak nak bilang mau tahu juga jadi psikopat apa sih sebenarnya kau itu mau jadi apakah maksudnya masa mau jadi begitu? Iya itu kamu mau jadi apa? Ada saya lihat di Facebook apa banyak sekali yang begitu yang kayak bukan membela tapi kayak merasa empati ya. Salah sih apa? Saya juga susah sebutnya. Ada deh. Sudah deh. Banyak sekali cerita ya. Malas saya begini. Itu terus dibahas. Itu terus iya. Yang mau sudah selesai. Setidaknya beliau cantik. Saya akui dia mau waktu di pengadilan. Tapi setidaknya kalau memang dia punya masa yang ibunya sendiri. Pertama kali saja yang saya lihat videonya viral, kukira bukan pembunuhan. Pasti dicerita ternyata pembunuhan. Tapi manis pas itu yang saya suka pas senyum.
Yang pas selesai sidang. Tidak, yang pas senyum. Oh, Senyum baru langsung lagi murung. Sukanya itu. udah bersalah. Salah. Sidang kepala jam selesai itu bahas yang lain lagi. Pas yang lain, pas yang lain. Lain. Asik, sekut memang. Kuis. Kuis. Kita bahas yang lain. Berita kedua. Jadi berita kedua itu Bang Tat datang dari dunia pendidikan. Which pendidikan. Pendidikan. Bapak pintar, belajar kok. Kalau Kalau tidak belajar gitu ya, tidak nggak pintar pintar juga. Jadi di berita ini datang dari dunia pendidikan, Bang Tat. Beritanya itu Berita apa itu? dari Kemendikbud tentang anggarkan 7,2 triliun sediakan kota untuk siswa dan guru. Banyak tadi uang. Dia berhamburkan gitu. Gara-gara koronces ini. Koronces ini yang kasih begini nih, banyak sekali uang yang dihamburkan. Bukan, tapi tidak dihamburkan di sini. Tidak, demi pendidikan gitu. Iya, ada demi pendidikan ya, boleh. Apakah itu merata ke masyarakat begitu, ke siswa-siswa, apalagi yang di tempat-tempat terpencil yang banyak beritanya itu yang carilah Ya rakyat kecil bagaimana bisa jatuh. Dia sudah dapat. Dia sudah dapat dan lain sebagainya. Apakah tersalurkan begitu? Jadi saya bacakan dulu ini namanya Bang Tat di kompas.com. Bertanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana sebesar 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan ke depan terhitung dari September hingga Desember 2020. Rencananya siswa akan mendapat 35 giga per bulan, guru akan mendapatkan 42 giga per bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 giga per bulan. Mau gak bertanya dulu ini? Bang Tat. Apa itu bertanya bro? Kenapa guru sama siswa lebih sedikit giganya, sedangkan mahasiswa dan dosen banyak, sedangkan sama-sama mengajar gitu. Mungkin kalau Mau gak bertanya dulu itu? Mungkin mahasiswa apa? Mahasiswa sama dosen mungkin lebih apa? update di. Nggak boleh begitu. Maksudnya lebih update bagaimana? Nah, seharusnya siswa dan guru itu yang menjadi motor untuk masa depan penerus bangsa, Pak. Iya. Tapi masuk ke toh. Maksudnya bagaimana? Kan lebih anti mahasiswa, lebih banyak namakan pelajarannya bisa. Maksudnya lebih detail Iya, lebih detail tapi sama-sama mengajar kita sama-sama mengajar lagi. Tapi kan sama-sama mengajar beda gitu. Sama-sama mengajar masa sedikit begitu nggak bayangkan gitu kalau siswa-siswa dan guru juga sedikit dinada apa. Nah itu dia dipertanyakan kira sih kenapa maksudnya ada perbedaannya tuh. Kenapa ada perbedaan antara itu sama-sama belajar? Kenapa ada perbedaan? Yang saya tanyakan itu karena saya membela siswa dan guru. Sepertinya mahasiswa sama dosen sama dosen kan lebih tinggi Iya memang lebih tinggi lebih tinggi tapi sama-sama mengajar sama-sama mengajar statusnya kan beda lebih keaktifan lebih apa web bukannya kalau mahasiswa dosen lebih update di kampus ini lagi pelajaran ini beda itu jadi anak SD nggak update ceritanya dan kasih tahu sama guru lah. Apa itu? Tapi kan kebanyakan tugas LKS apa? Langsung tulis rangkuman simple itu. Apa? Nggak boleh begitu Pak. Nah sama-sama mengajar siswa terutamanya pelajar-pelajar SMA, SMP itu kan penerus yang harus memang dijaga dari bawah supaya dia menjadi penerus untuk selanjutnya. Sekarang juga canggih gini banyak nih bisa banyak sekali anak-anak SMA yang go internasional nakalakan mahasiswa. Harusnya itu yang dikembangkan harus sama dong. Tapi kan sebagai dari status apa guru sama dosen kan beda status.
bosan mau panjanduri. Cok, Panjanduri ya. Masa itu Malas kok panjang. Nah, sekarang ini yang apa? Bagaimana itu tawa dengan orang tua sekolah yang HP-nya biasa-biasa aja. Yang HP biasa-biasa juga dong. Yang tidak bisa apa kayak yang HP center. iya ada center. Bagaimana dengan mereka semua yang ada? Bagaimana itu Pak ini kijang 1, kijang 2 deh. Bagaimana kira-kira menurutmu kalau begitu? Nah, Teman-teman ini- juga bisa komen di kolom komentar bagaimana solusinya dengan hal-hal yang Nah seperti itu nih sebagai menteri harus apa? harus merinci nih sebuah dari bawah yang mana kurang mampu. Berarti Nah ditarik gitu supaya berarti dari gurunya. berarti pertanyaanmu ini menteri belum mendetail Iya, data. belum detail bagaimana dengan banyak yang dari sebuah sosmed yang bilang ada yang sebagian dari mencuri untuk ada yang membelikan HP untuk sebuah kuliah seperti pembelajaran online. Berarti belum Belum merata lah. Tapi kalau saya ada saranku. Apa? Saranku tuh bukan sih saran tapi bagaimana Masukan gitu ya. ya masukan. Kenapa tidak kalau kayak yang seperti di NTT? Ada sebuah sekolah di NTT tuh. Seperti bagaimana dia? Dia itu cara belajarnya itu siswanya Roger. IPS 1 Roger ganti. Bagaimana? IPS menjelaskan ganti. Kerennya. Buka halaman 5. Buka halaman 5 ganti. Begitu. Ada sekarang di NTT itu. Saya lihat beritanya di Narasi TV. Anijana Josina. Ada di NTT dia belajar pakai Roger. Jadi bagaimana itu? Buka halaman 1 nak ganti. ganti. Begitu bagian sebelah Sandi. Iya begitu. Pakai Roger. Masukanku lebih bagus kayaknya seperti itu. Dia untuk pelosok, terutamanya untuk di pelosok. Kalau bagaimana tentang kalau maksudnya memang tugasnya sudah selesai. Terus bagaimana cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau mana periksa gurunya atau dosennya bagaimana? Kalau pakai Roger. Masa bilang sudah Bu, selesai. Apa buktinya coba? Sama aja. Iya, terkadang kita juga bimbang di Indonesia. Nah itu Kita harus bagaimana? dan syukurnya. Dan bersyukurnya. Selalu mau puas. Selalu mau tinggi. Tanpa melihat ada yang di bawah masih membutuhkan. Pesan saya. Asik. Dia yang pesan saya. Bijaknya ada aku. Dia ada aku. Ini lagi yang saya mau tanyakan, Bang Tat. Bagaimana kira-kira itu pembagiannya ke seluruh siswa dan mahasiswa? Bagaimana maksudnya pembagian data-datanya? Apakah dengan bentuk kartu? Kalau bentuk kartu, masa ganti nomor begitu? Toh, masa ganti nomor begitu? Bagaimana? Masa dikuncil bisa lagi tuh loba-loba kayak JP ya? Nomor lamanya bagaimana nih? Nanti di situ ada doi, selingkuhan, gebetan, mantan, ya semua nih kalau mau terus gara-gara kota Jadi jadi. aku banyak sekali terus kamu tanyakan. Nah itu yang saya mau tanyakan, bagaimana cara pembagiannya? Masa dengan ganti kartu dengan ganti kartu kah? Atau dengan ganti HP? Atau dengan ganti pasangan? Oh tidak. Ganti pasangan. Jangan banyak itu yang saya tanya. Setiap tikungan ada. Panjang ini. Itu yang saya mau tanyakan, bagaimana kira-kira pembagiannya? Mungkin dengan kartu. Apakah ada menurutmu? Kalau kartu satunya kalau kartu beda-beda di tempatnya orang yang mana jaringannya bagus. Seperti kalau dikasihkan untuk salurkan seperti per kampus, dikasihkan dana begini untuk kampusnya. Terus? Kan bisa untuk diberikan seperti kota apa yang cocok seperti di kotanya gitu, di daerahnya. Yang mana jaringannya bagus. Jadi berarti untuk yang di pelosok tidak dapat nih. Kalau makin beranu jaringan. Iya beranu jaringan. Kan saya bilang bagaimana bagusnya. Iya, tapi bagaimana dengan pelosok-pelosok yang jaringannya masih ya mungkin belum. Kan maksudnya tuh disituasikan ke yang mana bagus. Begitu ya. Kalau saya pribadi tuh, sebelum melakukan
perbaiki dulu itu jaringan. Saya itu masih mendukung kayak orang-orang yang ada di pelosok. Iya, itu juga dipikirkan tuh. Orang-orang yang ada di pelosok, karena banyak mungkin yang jaringannya belum tercakup, dia mau belajar dan lain sebagainya. Tapi ya bukan ki penguasa, bukan ki yang berpihak, bukan ki yang mengeluarkan, bukan kita yang tanggung semuanya. Kita yang tanggung semuanya. Kami hanya sudahlah, ikuti saja alurnya. Bagaimana? Kalau ada dapat ya alhamdulillah. Sampai sekarang belum ada. Iya, belum juga ada. Belum ada. Saya dapat. Bagaimana nih? Habis juga kotanya. Habis juga kuliah online terus. School online terus. School asik. School. Iya, Pak. Gara-gara Koroncas kita harus berhadapan dengan. Baru sekarang tuh kalau kuliah online ke orang kebanyakan lebih tugas. Kira-kira ngerti kok tidak? Banyak kan? Iya. Kalau saya pribadi, saya berbicara diriku pribadi. Kalau saya pribadi, saya tidak masuk. Belum ada masuk kalau kuliah online. Kuliah daring, tahu sih yang kuliah daring. Iya. Belum ada yang saya dapat, saya tangkap susah memang karena harus lagi berpatokan sama yang namanya jaringan. Harus apalagi di mencari pencahayaan yang bagus toh supaya begini bayangkan saja kita sudah ada memang bertatapan muka susah untuk mengerti. Iya sih, bertatapan muka saya susah mau mengerti apalagi daring toh gitu memang susah. Bagaimana itu kalau jaringan bu jaringanku bu itu bu baru sekarang susah juga tuh begini bilang ki habis kota pin ganti kota nggak bos jangan pak bilang itu urusan bagaimana ceritanya itu urusan bukan saya sudah bilang cari jalan bagus masih kita matur ke jalan itu yang saya juga mau kritik. Bagaimana itu betul itu buat jangan soal kita juga siksa tapi biasa bilang tuh cari dulu jaringan bagus masa kita matur di sini jaringan bagus di sini tidak kan lucu sekali tapi banyak yang saya salut untuk anak-anak bangsa demi sebuah sekolah dia berani naik gunung pergi cari sinyal demi untuk sebuah usaha ceritanya dia mau mencari mau belajar mau mencari ilmu dan lain sebagainya. Saya salut tapi pernah ada juga saya lihat di sosmed sampai ada yang jatuh ada yang ditabrak ya itu jaringan bagaimana yang sekarang itu juga harus dibenahi sebagai anak bangsa penerus bangsa. Itulah yang menjadi yang menjadi seperti apa menjadi landasan untuk Indonesia nanti akan ke depan karena penerus bangsa yang akan meneruskan. Tapi satu adik-adik yang ada di bawah termasuk saya termasuk teman-teman para pemuda-pemudi aspirator bangsa aspirasi ya itu semua yang akan meneruskan Indonesia. Tadi saya pesanku seperti kayak kuliah online sekolah online apa pesan buat para dosen atau guru tuh itu maksudnya kesatuan ini tidak maksudnya tuh hargai dari orang yang sudah punya HP maksudnya jaringan juga harus dimengerti masa bilang itu kan sudah maksudnya kalau sudah memulai beda katanya harus siap jaringannya bagus atau tidak itu kan bukan untuk hak dari kita untuk atur itu jaringan bagus atau tidak ya betul. Itu kan mengalir kita ya betul itu masukan dari temanku itu maksudku setidaknya biasa orang alfa dari sisi itu nih karena jaringan biasa habis kuotanya bilang kenapa dia cek dulu masa mau keluar dan cek dulu deh kan tidak mungkin dia cek terus itu misalnya sekarang baca tuh memang baca terlalu panjang banyak ceramah banyak sekali durasi anda tahu ini berapa menit bacot sekali setidaknya dijelaskan apa resah resah syahjun aku dengar deh panjang deh terus ke situ panjang sekali durasinya demi untuk teman-teman nonton supaya tidak terlalu panjang durasinya saya sudahi mencari episode selanjutnya ya nanti kita ketemu di episode 4 Coach lagi di episode selanjutnya
Jadi untuk berita hari ini, 2 berita yang kami angkat di Besut hari ini Yang lagi viral. telah selesai, telah sampailah di penghujung acara. Bisa juga jadi host sih. Bisa jadi host sih. Iya. Telah sampai di penghujung acara. Sampai ketemu di berita-berita absurd selanjutnya di KMTV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian dan nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu di Besut selanjutnya. Saya Bang San Saya Bang Tak. mengundurkan diri. Sampai jumpa.